mohon penjelasannya, bahwasanya yang disampaikan reaktif itu reaktif yang seperti apa? Karena gini Bu, yang kami dapati di bawah ini bahasa flu, batuk dan segala macam disampaikan reaktif. Apakah itu reaktif karena demam? Apakah karena COVID? Karena selama ini selalu dibahasakan reaktif. Saya sudah jelaskan ada 3 pemeriksaan untuk pasien positif terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama rapid antibody, yang kedua swab antigen, yang ketiga swab PCR. Nah tadi yang ditanya tentang rapid antibody, terus misalnya kita lagi batuk pilek, flu, terus kita disarankan dari tempat kita berobat atau kita ke klinik atau kemana saja, pasti kita disuruh rapid. Nah setelah keluar hasil rapid itu biasanya ada yang non reaktif, itu berarti dia negatif, ada yang reaktif berarti dia misalnya dia positif. Tapi di sini bukan reaktif itu positif COVID-19, bisa jadi karena imun atau daya tahan tubuhnya turun. Nah kalau misalnya dia gejalanya tadi yang saya sampaikan, gejala COVID itu ada 2, ada yang gejala ringan dan ada juga yang bergejala berat. Nah kalau dia gejala ringan, mungkin kalau dia cuma minum vitamin, terus kemudian dia minum obat yang dia minum selesai. Tapi kalau misalnya ada yang juga biasanya kalau dia reaktif kan pasti penasaran, dia tetap harus isolasi mandiri karena dia memang kalau dia reaktifnya ini ada IgG dan IgM-nya. Kalau dia IgG-nya positif, maksudnya reaktif, dia ada garis 2, itu biasanya itu virus lama. Tapi kalau dia IgG sama IgM-nya memang dia dua garisnya ini merah semua, biasanya harus langsung kita swab PCR ataupun antigen. Nanti terlihat di situ kalau dia memang swab antigennya positif, biasanya pas di PCR juga penasaran juga. Biasanya dia kalau dia positif baru dia positif, dia terkonfirmasi positif COVID. Jadi seperti itu. Kalau misalnya biasanya karena terkendala mahal ya untuk pemeriksaan ini, tapi orang ada yang cuma rapidnya sampai antibody saja, kecuali gejalanya agak buruk ya, karena sekarang ini udah ada gejala anosmia, jadi dia hilang penciuman dan rasa. Nah biasanya kalau dia sudah hilang rasa atau penciumannya sudah nggak ada, biasanya dia swab PCR pun itu tetap pasti positif karena dia sudah ada anosmia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau sudah rapid antibody-nya dia reaktif, belum tentu dia positif COVID. Pasti biasanya dia imunitasnya turun. Terkait dengan COVID-19 yang kami hadapi sekarang ini, kami bertanya pada Bu Dokter. Pada bulan lalu terkait dengan warga kami, Bu, di situ sudah ada edaran bahwasanya dia itu positif dari rumah sakit Asita. Nah, dan kami sebagai masyarakat tentunya awam sekali tentang COVID yang seperti apa sih itu. Pada kenyataannya kami melarang untuk warga dan mencegah untuk berkerumun dan bertakziah ke rumah duka. Sungguh sangat kasihan saya melihatnya, beringis. Yang kami tanyakan, kenapa sih surat edaran itu, kalau memang itu memang positif, kenapa nggak ada dari kecamatan ataupun petugas gugus dari kecamatan atau dari puskesmas, tidak ada yang memantau ataupun menghadiri ataupun menengok ke tempat duka. Jadi kami sebagai masyarakat bingung, Bu. Tolong jelaskan tentang surat yang positif itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kronologisnya, kalau seandainya ada salah satu pasien yang meninggal ataupun memang dia terkonfirmasi positif COVID-19, itu biasanya itu ada hasil rilis dari Dinkes provinsi. Jadi Pak ya, misalnya ini wilayah kerjanya masuk puskesmas Mulia Asri. Nah, kemudian ada tenaga surveillance yang akan dihubungi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan mengeluarkan hasil swab. Jadi hasil swabnya itu berupa surat bahwasannya misalnya ini terkonfirmasi pasien positif COVID-19.
Nah, yang mengeluarkan itu mereka dari Dinkes Provinsi melalui Dinas Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, baru melalui puskesmas terdekat. Nanti dikonfirmasi, kalau seandainya dia terkonfirmasi dia pasien sehat tapi dia positif COVID, biasanya langsung dilaksanakan isolasi dan tracking, ya Pak ya. Kemudian setelah dia di tracking, nanti keluarga hubungan erat kontaknya Pak nanti. Nah, ini yang di tracking nanti, misalnya itu yang mantau puskesmas wilayah kerja tersebut. Kemudian kalau seandainya dia hasil swabnya PCR-nya positif dan terkonfirmasi dia meninggal di rumah sakit, itu biasanya itu ada pemulasaran pemakaman dengan protokol kesehatan, dan memang dia ada kita pemakamannya secara COVID. Nggak bisa sembarangan Pak, jadi surat edar yang dikeluarkan itu tidak sembarangan. Misalnya kami dengan Pak Camat mungkin sudah sekitar 3 kali untuk wilayah kerja Puskesmas Panaragan Jaya dan wilayah kerja Tulungagung Tengah. Pak Camat ini juga tahu bahwasanya kalau misalnya kita dilaporkan dari rumah sakit ataupun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, kita dilaporkan ada hasil swab positif dan meninggal, kita langsung mempersiapkan pemakaman dan pemulasarannya tuh secara COVID Pak, nggak sembarangan. Jadi misalnya sudah terkonfirmasi, terus kita semua dari Satgas Tulungagung Tengah, kemudian dari Satgas dari Tulungagung Tengah ini, kami semua langsung turun tangan. Apalagi kalau misalnya wilayah kerjanya Puskes Panaragan, kami menyiapkan semuanya berkaitan sama dengan aparatur TIO ya Pak Camat ya. Terus kita konfirmasi, kita siapkan di mana tempat akan dimakamkan, terus kita mempersiapkan APD lengkap dengan level 3 dan level 1. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Jadi surat yang dikeluarkan itu memang benar-benar surat itu memang ada dari kesehatan. Jadi bukan surat-surat dia positif COVID itu tuh, tidak. Jadi memang terkonfirmasi ya Pak ya dari pihak-pihak terkait. Jadi misalnya dia positif itu tidak. Sebagian warga beranggapan ini sebenarnya sumber ini dari mana, gitu loh. Semua data akurat Bu, semua data akurat, biodata si yang bersangkutan ini akurat, bahkan dari dirawat pun sampai hasilnya akurat. Tapi yang dipertanyakan, kenapa informasi itu antar kabupaten kok tidak tahu? Miskomunikasi. Nah, kami pun selaku aparatur TIO bingung apa tindakan kami. Apakah kita teruskan? Seharusnya ini dunia medis itu seharusnya supaya nggak ada miskomunikasi antar kabupaten, antar gugus tugas, memang sudah komunikasi. Nah, kalau kami aparatur TIO mungkin banyak yang buta Bu, banyak yang buta istilahnya dengan adanya di media HP, apa yang kami baca kalau sudah fakta ya sudah begini, akhirnya bingung. Posisi meninggalnya kan sudah di rumah, sedangkan kalau teknis pemulasaran jenazah itu yang berkewenangan adalah rumah sakit, karena tidak ada di ruangan ini, di hadapan kita ini yang mampu untuk melakukan pemulasaran jenazah. Jadi kemarin memang saya dapat informasi bahwa ada warga saya di Mekar Asri yang meninggal, namun posisi meninggalnya sudah di rumah, bukan saat melaksanakan perawatan, tetapi rekam mediknya itu yang tersebar luas. Nah, ini yang menjadi simpang siur. Tetapi memang bismillah lah, karena memang sudah lewat. Tetapi yang sudah kami lakukan di Satgas Kecamatan, kita sudah memakamkan kurang lebih kemarin 3, dan satu lagi waktu itu ada ibu-ibu usia 70-an, posisi meninggal tetapi hasil swab PCR-nya belum keluar, tetapi oleh keluarga untuk menjaga situasi karena kita tidak tahu, maka dilakukan pemakaman secara COVID. Tapi ini menjadi catatan Ibu Dokter, tetapi juga ini di luar kewenangan kita. Artinya posisi pernah dirawat di rumah sakit di luar Tubaba, minta pulang.
kalau tidak salah yang saya tangkap, di rumah 1 hari atau 2 hari meninggal dunia. Nah, jadi dari pihak rumah sakit ya tidak melakukan pemulasaran jenazah, dan kita juga Satgas juga dikonfirmasi sudah dimandikan, sudah dikafani secara Islami, tidak melakukan protokol COVID gitu. Sedangkan yang tersebar di media ada rekam mediknya. Nah, ini yang terjadi. Jadi tidak bermaksud menyalahkan aparatur, Mas Eko, tetap semangat, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kalau ada tetangga kita dan lain sebagainya, tetapi juga tidak menjadi istilahnya hablum minan nas kita ketika takziah segala macam, tetapi ingat tetap memakai protokol kesehatan kalau meninggalnya tidak ada riwayat atau tidak ada konfirmasi. Tetapi saya pastikan selaku ketua Satgas Kecamatan, kalau dia meninggal seperti yang terjadi di Panaragan Jaya itu, kami langsung sigap Bapak Ibu semua, karena di kecamatan kami juga sudah disiapkan ada APD level 3 dan APD level 1 untuk pemakaman. Dan di forum ini juga saya sampaikan bahwa jangan khawatir Bapak Ibu, nanti saat pemakaman secara COVID, Bapak Ibu, harapan saya bersedia menjadi relawan untuk menurunkan jenazah. Mungkin itu Pak RK, artinya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Artinya juga nanti disampaikan secara berjenjang Bu Dokter terkait dengan press release rekam medik itu tidak boleh disebarkan begitu saja, karena itu menjadi private area bagi fasilitas kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Bukan COVID beritanya, tapi kok tiba-tiba ada COVID. Itu kalau saya tahu tak ributin Pak. Rumah sakit harus tanggung jawab. Karena saya banyak dengar laporan. Kemarin saya baru RDP rapat dengar pendapat dengan seluruh direktur rumah sakit di Bandar Lampung. Ada kira-kira 2 bulan yang lalu viral masalah rumah sakit Geraha Husada yang meng-COVID-kan pasien. Padahal pasien itu bukan COVID. Kami panggil direkturnya. Karena mohon maaf, kadang ada rumah sakit yang nakal. Kasus Geraha Husada, rumah sakit Geraha Husada itu, dia suruh bayar 22 juta. Dia tidak bayar gratis, tetapi syaratnya di-COVID-kan. Itu yang nggak benar. Cuman kadang keadaan kita, masyarakat kita yang nggak punya duit, ya wis lah ora apa-apa. Itu loh, jadi dilemanya di situ. Karena mohon maaf, kadang memang ada rumah sakit yang nakal. Karena 1 pasien COVID itu dananya lumayan. Jadi ada permainan di situ. Kemarin juga di Mesuji, saya ditelepon, Bu, ini begini, hampir sama kasusnya. Saya telepon, kalau misalkan dia sudah meninggal tapi hasil swab belum keluar, baru di antigen tapi negatif. Takutnya nanti hasil swab keluar dia positif. Kan begitu pihak rumah sakit, di COVID kan. Ya saya bilang, tanggung jawab nggak kalau hasilnya nanti negatif swab? Kan kasihan, pasien yang sudah meninggal di COVID kan, sampai rumah orang dilayat tonggo, orang ditengok tonggo nelongso, miris.